وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Al-Basami summa ila ruhi Syekh Qutubil Maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad Ibn Abdullah Kalamtayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabi bi sirril fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahmatullah wabil jumlati kullu ma yuradu lid darurati fala yanbaghi an yujawiza haddun fala yanbaghi an yujawiza haddud darurah wa qadrud darurah minad dunya alatud din wa wasilatuh wa ma jawaza zalika fa huwa mudadud lid-din. Artinya dan dengan hasil daripada perkataan yang tersebut itu artinya berbicara tentang melatih sifat juhud ya, yang kita bicarakan masalah sifat juhud. Juhud artinya tidak terlalu hati kita cenderung kepada dunia ya. Juhud itu artinya hati kita melatih supaya jangan terlalu banyak cenderung ke banda mata dunia, mataun dunia. Ad-dunya mata'ul gurur. Nah, sudah jelas dalam Al-Quran. Mata bendanya itu adalah tipuan. Supaya kita ini fokus untuk mengingat Allah. Itu tujuannya. Kalau hati kita tidak mau juhud, maka nafsu kita ini selalu menuntut. Nah, terus menuntut kebutuhan nafsu inilah. Maka orang-orang sufi harus melatih sifat juhud, dan sifat juhud ini syaratnya dalam Al-Quran surah Al-Hadid. Apa dalam Al-Quran? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, kata Allah. Itu dalil yang dikemukakan oleh Imam Ghazali untuk meraih sifat juhud. Supaya jangan pernah putus asa apabila kita merindukan sesuatu mata benda dunia tapi kada datang, jangan pernah putus asa. Tapi kalau memang kada bersifat juhud, gelisah karena ikhtiarnya sudah bermacam-macam ikhtiar ternyata belum dapat. Nah itu. Tapi kalau orang memang hendak berlatih bersifat juhud, dia sadar bahwa apa yang kita pinta itu kan itu menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita.
Dan dengan hasil daripada perkataan yang tersebut itu, maka tiap-tiap barang yang dikehendaki akan sesuatu itu karena sekadar darurat, yakni sekadar hajatnya yang tak dapat tiada daripadanya hajat itu, maka tiada sugianya bahwa melampaui akan sekadar darurat itu. Kalau ini memang orang yang masuk ingin melatih hatinya supaya bersifat juhud. Jadi ada proses. Karena tujuan sifat juhud ini nanti kalau sudah diberi Allah anugerah, maka kita timbul akhirnya itu akan ma'rifah kepada Allah, akan mengenal Allah. Karena dengan ada wirid dan zikirnya. Nah, kalau tidak pernah ada wirid dan zikir, siapa kita sudah hidup ini 50 tahun, salat kita, ya salat wajib kita, sunat kita, kawalah sudah kita menahan nafsu kita nih. Kada kawal lagi. Nah, kalau tidak mengikuti amaliyah para ahlus sufi. Sufi itu apa artinya? Adalah ilmu hakikat yang didatangkan oleh Jibril kepada Nabi kita. Ada kalau hadis Jibril, ya. Hadis Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi kita. Yang pertama apa yang disampaikan Nabi? Akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi Jibril itu bertanya kepada Nabi kita, apa itu Islam? Apa makna Islam? Jibril menanyakan kepada Nabi kita. Nah, jadi Jibril menjawab itu para sahabat kan hadir. Riwayat dari Sayyidina Umar. Nah, dijelaskan Nabi. Islam adalah pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Ya rukun Islam. Sembahyang, zakat, puasa dan haji. Pertanyaan yang kedua, Jibril menanya lagi kepada Nabi, akhbirni anil iman. Apa ya Muhammad makna iman? Dijawab Nabi lagi, ya rukun iman. Pertama beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, terakhir beriman kepada qada baik dan qada jahat. Nah, jadi baik dan jahat itu hakikatnya ciptaan Allah. Tanya lagi Jibril kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Nah, ihsan ini puncak tasawuf. Jadi 3 maratibuddin ini, 3 asar syariat ini yang tidak boleh tidak kita harus wajib tahu. Karena ini alat kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup hanya alat kita itu fikih dan tauhid. Harus 3 alat ini. Tidak 3 asas syariat agama ini. Karena ini yang disampaikan Jibril kepada Nabi dan diajarkan Nabi kepada para sahabat sampai ke kita sekarang, sampai ke Imam Ghazali yang kita baca sekarang kitabnya. Dan itu semuanya diisyaratkan dalil Al-Quran. Maka tiada sugianya bahwa melampaui akan sekadar darurat. Dan kadar darurat yang diambil daripada dunia itu ialah sebagai perkakas yang menolongi akan mendirikan agama dan bekal yang menyampaikan kepada berbuat ibadat. Jadi ini harus latihan dulu lah. Kalau kita tuh belah rumah nenggana, kira-kira apa niatnya? Mun niatnya tuh cagar menolongi keluarga kalau bermalam. Nah, itu harus ada niat supaya jangan melampaui batas. Jangan bernikmat-nikmat saja. Ya. Tujuannya itulah tolong menolong, ta'awanu alal birri wat taqwa kata Allah. Itu kalau umpama rumah ini kan perkakas tadi kita sebutlah. Perkakas yang menolongnya akan mendirikan agama. Contoh rumah, contoh kendaraan. Boleh aja beberapa buah tapi ada niatnya. Jangan hanya menampilkan kekayaan. Atau orang sufi itu seperti itu kan pikirannya.
Apabila perkakas rumah itu mewahkah, adakah, tapi ada niatnya tadi untuk menolongi keluarga, untuk menolongi jiran supaya nyaman berkunjung kawan kita, itu ada masalah. Boleh. Ini tadi kan perkakas rumah, piring banyaknya menukar, boleh, ya kah? Karena cangkir, gara apa disebut dalam Al-Quran tuh, gara gaji tukul, silahkan nukar, tapi tujuannya untuk apa? Menolongi orang yang memerlukan. Wala tus'alun na yawma ijin anin na'im. Yura'unal ma'una apa? Yura'unal ma'u apa? Yura'una apa surah itu? Itu kan pakakas tuh. Nang ma'unnya tuh nah. Tuh piring, cangkir, gergaji, tukul. Disebutkan. Bagus kita lengkap tuh, tapi pada saat orang memerlukan kita injak, tolong ada bapak masalahnya. Jadi semuanya itu kan kembali kepada syariat, kepada agama. Dan bekal menyampaikan kepada berbuat ibadat, dan barang yang lebih daripada yang demikian itu, maka yaitu berlawanan dengan agama. Arti lebih itu maksudnya apa? Kada mau menjami, alasan macam-macam. Nah, makanan diinjami ini bahkan bisa kada matar juga, asal sebabnya lah. Nah, itu kan ujian sebenarnya. Ujian itu. Pada kala kita kada diuji setiap kebaikan tuh. Pasti ada yang berbuat itu dari Allah. Sebab tidak ada bergerak seseorang itu, perbuatannya, keinginannya, semuanya digerak dari Allah. Itu hakikat seperti itu, tidak kau diubah-ubah. Kullum min indillah. Itu dalilnya. Dicoba dulu namanya jamin, akhirnya pacah ke barang itu. Nah, itu orang beriman itu seperti itu cobaannya. Tak pernah nyaman kita kalau ujiannya lah. Makanya di dunia ini ujian. Ad-dunya apa? Darul bala wa darul imtihan, kata Rasul. Ada pernah nyamannya. Terus dicoba. Coba nanya iman kita nih. Bila kita berniat kada perlu lagi menjamin itu, misalnya lah, kalau kada atar aja. Kan itu kalau kejadian di antara kita nih pasti ada nangka itu. Nah, itulah ujian kita namanya. Coba lihat Nabi kita tuh kayak apa ujiannya, sampai badan Sidin tuh berluka-luka. Nah, tapi Sidin kada pernah dendam. Nah, bahkan Sidin berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk yang menyakiti Sidin itu. Nah. Itu dari aspek harta tadi. Jadi juhud ini bukan hanya perasaan. Jadi dari aspek harta ada. Nah, kena ada tingkatannya tuh juhud tuh lah, bermacam-macam. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wal gardu minal maskani dab'ul matar wal bardi wa dab'ul a'yun wal aidi wa aqallu darajati fihi ma'lumun wa ma zada alaihi fahuwal qudul wal qudulu kulluhu minad dunya wa talibul quduli wasa'i lahu ba'idun minaz zuhud. Artinya dan maksud daripada tempat kediaman itu yaitu menolakkan hujan dan sejuk, artinya hatapnya kada bocor, ya, tawengnya kada berebusan. Ini maksudnya lah. Nah, munnya hatapnya bocor berarti kehujanan. Munnya nang tawengnya lubang-lubang berarti keanginan. Dan menolak segala mata orang yang karena aurat. Nah, jadi menolak supaya rumah itu jangan berlubang-lubang karena orang bisa melihat aurat yang di dalam rumah. Nah, itu yang dijaga. Nah, artinya kita tuh jangan mengintip orang. Aduh,
ngintip orang. Dan menolak tangan manusia yang berkehendak mencuri akan hartanya. Itu yang dihindari. Dan adalah sekurang-kurang derajat di dalam kediaman itu, yaitu telah maklum dahulu itu. Dan barang yang lebih daripada derajat juhud dahulu itu, maka yaitu daripada suatu yang berlebih-lebih yang tiada baginya faedah. Maka yaitu dibilangkan sekaliannya itu nang berlebih-lebih tadi, nah dibilangkan sekaliannya itu yang berlebih itu berarti itu daripada dunia yang dicela akan dia berlebih itu oleh syara, oleh agama. Dan orang yang menuntut tempat kediaman yang terlebih-lebih dan mengusahai baginya berlebih-lebih itu, yaitu sangat jauh daripada martabat juhud itu. Karena ini dalam rangka latihan sebenarnya. Kalau kita melihat ke belakang, sahabat itu kan sugih-sugih, ya kan? Nah, Imam 4 tuh sugih berataan pada yang sakitnya. Nah, kini karena mereka ini sudah melewati latihan. Nah, latihannya sudah. Imam Syafi'i itu gugur tungkatnya tuh aja, nah nilainya memberi orang nama ambil itu yang itu tuh berapa juta nilai duit, mengambil akan tungkat sidin jadi pada sugihnya sidin. Nah, tapi bang sudah latihannya luar biasa lah, latihan hatinya tuh. Jadi mereka itu kaya semata-mata memandang anugerah Allah. Kedada tujuan mata benda yang dimiliki mereka itu untuk manusia kedada. Tapi niatnya hanya memandang anugerah dan selalu menolongi orang. Itu maksudnya. Jadi kan apa lagi? Kayak gue sekumpul tuh sugihnya luar biasa. Tapi sedekah sidin sebulan dan kita membaca teksnya tuh 100 juta sebulan sedekah sidin. Itu nang di luar keluarga itu sedekah sidin. Sesuai dengan kapasitas sidin, kekayaan sidin. Di luar keluarga itu. Makanya akhir hayat sidin tadi kan berapa miliar duit yang sedekahkan supaya sidin itu kada memiliki duit lagi. Kada ada lagi masalah harta. Siapa yang baginya? Ustadz Sa'duddin dan Ustadz Hatim berdua diserahkan. Itu beliau sendiri yang membicarakan. Selain yang dihibahkan kepada anak-anak beliau. Makanya kata beliau waktu bacaan, juriatku ini 7 turunan tidak sah menerima zakat karena sudah mampu. Memang Nabi ada bersabda seperti itu, juriat kita tuh harus diberikan kemampuan supaya nyaman. Supaya nyaman beribadah. Ada seperti itu hadis. Itulah yang dipraktikkan orang-orang alim lah, orang-orang yang seperti itu. Jadi ada masalah lagi mereka itu kaya. Karena kekayaan itu bukan untuk pamer, tapi lebih mendekatkan mereka kepada Sang Penciptanya. Karena selalu syukur, mereka itu selalu syukur menerima nikmat Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana fauqa ma yakfihi kullifa an yahmilahu yaumal qiyamah. Artinya barang siapa berbuat rumah atau membangun rumah yang lebih daripada tempat kediaman yang memadai, akan dia rumah itu niscaya diberati Allah Ta'ala akan dia, bahwa menanggung ia akan dia rumah itu di dalam hari kiamat. Apalagi tak akat tanah orang lah. Apalagi orang sufi itu kalau sudah sufinya fikih itu kuat benar, on hukum itu kuat benarnya. Sampai berjalan tuh di tanah orang kalau ada sedikit dibetisnya, hati-hati benarnya bebannya. Membuang sesuatu yang dibuangnya nih kena semut, itu menyakiti makhluk. Jadi orang tasawuf itu kuat, jangan dianggap fikihnya itu luar biasa lah, luar biasa kuatnya, ihtiyat mereka.
Ini hadis Nabi jelas lah. Wa fil khabar kullu nafaqatin li abdin yujaru 'alaiha illa ma anfaqahu fil ma wal tin. Artinya dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW sekalian harta yang dibelanjakan akan dia harta oleh seseorang hamba Allah Ta'ala itu, yaitu diberi pahala atasnya. Melainkan harta yang dibelanjakan akan dia harta di dalam air dan tanah yang diperbuat rumah yang lebih daripada sekedar hajat. Tanah, bata, air, ulah bata tu pakai banyu juga loh. Dan sabda Nabi SAW, kulu bina'in wabalun ala sahibihi yaumal qiyamah illa ma'akanna min harrin aw bardin. Artinya tiap-tiap membuat rumah kediaman itu yaitu membinasakan atas orang yang mempunyai akan dia rumah itu di dalam hari kiamat. Melainkan tempat kediaman yang melindungi ia daripada panas dan sejuk, maka yaitu tiada membinasakan akan dia. Ba'a andak pakakas itulah kita berbatas rumah lah. Nah, terus rumah semiter. Mandak pakakas apakah? Nang di sesala rumah nih. Pilanya takakat kabatas orang lain lakan bapada resikonya. An sampai ke itu dicontohkan. Apalagi mengakat. Artinya kita hidup ini jangan sampai perilaku kita, sikap kita itu menyakitkan hati tetangga kita sendiri. Ya. Ini kada purun, tapi hatinya kada nyaman karena perilaku kita. Kita kan kita rajin beribadah, ya kan? Tapi kita kada melihat masalah-masalah di luar ibadah kita. Jadi kita kada cukup hanya beribadah. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Muhammad ayat 40. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasul wa la tubtilu a'malakum, kata Allah. Nah, jelas kalau tuh. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah Rasul. Jangan kau batalkan pahala-pahala ibadah kamu. Apa di dalamnya itu tafsirnya? Jadi kita kada cukup beribadah, tapi kita harus melihat sekitar kita. Apa yang tidak sesuai dengan syariat. Itu orang sufi dipikirkannya benar itu. Kita ini dua aja, hablum minallah wa hablum minannas. Bila itu selesai kita. Biar pak ibadah kita kalau manusia bahwa kada kau langsung masuk. Bahkan bahwa ini sampai ke kiamat kita. Kalau pada beres dunia, nah, wa yulqir ruha min amrina ala ma yasha min ibadi. Itu dalilnya. Wa yunjiru yaumat talaq, kata Allah. Nanti akan diperingatkan Allah ada pertemuan lagi di akhirat nanti kalau kada beres di dunia. Jadi kada nyaman-nyaman kita. Banyak harus tahu tentang akhirat itu. Kada cukup hanya ibadah. Kita ingin meninggal itu benar-benar husnul khatimah. Artinya apa? Yang paling dijaga hati kita, yang paling dijaga. Karena yang dilihat itu hati, yang dinilai itu hati. Wa nazara Umaru radhiyallahu anhu fi tariqis Syam ila sarhin qad buniya bijassin wa ajurin fakabbara wa qala ma kuntu azunnu an yakuna fi hajil ummah man yabni bunyana hamana li fir'aun. Cerita Sayyidina Umar lah ketika berkunjung ke negeri Syam.
Artinya dan melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di tengah jalan ke negeri Syam akan rumah yang tinggi yang telah dibina dengan kapur. Catnya maksudnya lah. Kapur oleh yang catnya. Kapur itu biasa-biasa aja. Boleh jangan apa-apa. Dan batu, maka mengucap ia Sayyidina Umar akan takbir. Allahu Akbar. Jar Sayyidina Umar dan berkata ia, tiada aku sangka bahwa ada di dalam umat Nabi Muhammad SAW ini seseorang yang berbuat rumah seperti yang diperbuat oleh Haman akan rumah bagi Fir'aun. Jadi kita kada apa-apa masalahnya, catnya kada apa-apa. Yang penting tadi kita jangan bangga, merasa hebat, merasa ujub, tujuannya itu kepada manusia. Lah, kita kalau melakukan apa saja karena bersyukur nikmat Allah diberikan dengan kita. Cukup sudah itu aja. Karena contohnya sudah ada. Apa contohnya? Sahabat sugih juga. Jadi menyikapi aja dengan nikmat Allah itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa yuqalu inna fir'auna huwa awwalu man buniya lahu bil jissi wal ajur wa awwalu man amilahu Haman summa tabi'ahuma al-jababirah wa hajahu Zukhrupun. Zukhruf ini termasuk di antara surah Al-Qur'an, suratul Zukhruf dalam Al-Qur'an. Artinya dan dikata oleh orang bahwa Fir'aun itu yaitu adalah permulaan orang yang dibuatkan baginya Fir'aun rumah dengan kapur dan batu. Dan permulaan orang yang memperbuat rumah dengan kapur dan batu itu wajirnya yang bernama Haman. Jadi Haman ini menterinya Fir'aun. Menteri Fir'aun. Tak kumpulnya sudah sana. Karun, Fir'aun, Haman tak kumpul. Tapi kawan Karun belum lagi. Karun sampai hari masih turun ke dasar tanah sampai hari kiamat. Ya tajal jalu ila yaumil kiamah. Seperti itu Pak kalimatnya. Terus turun. Setelah diturunkan dengan Karun dan hartanya turun sampai hari kiamat. Hari kiamat hanya sampai ke dasar tanah paling bawah di sana. Karena apa? Jadi kayak itu karena terlalu sombong. Terlalu sombong. Sampai ditegur oleh apa pembantunya, la taprah, kayak itu kalimatnya. Nah, jangan terlalu suka anunya nih. Innallaha la yuhibbul farihin. Itu Al-Qur'an bicarakan tentang Karun. Kenapa Karun ini jadi sombongnya? Inya merasa diberi ilmu oleh Allah Taala. Innama utituhu min ilmin indi. Nah, inya merasa punya ilmu. Jadi sombongnya. Aku jadi sugih ini karena aku berupaya semaksimal mungkin. Begitu begini sehingga aku sugih. Itu kayak itu bahasanya. Nah, kita jangan seperti itu. Ikhtiar apapun yang kita miliki jangan sampai kita akui ikhtiar kita. Ya, karena ikhtiar kita tuh dari Allah juga. Makanya disuruh sembahyang istikharah. Jar Nabi jangankan sembahyang istikharah dalam 24 jam tuh. Waktunya ibadah maghrib yang paling bagus sesudah salat duha. Kenapa jadi sembahyang istikharah? Supaya hasil kerja kita tuh walaupun itu aja kerja kita, ingat kita bahwa hasil hari itu berapapun nilainya itu pilihan Allah, bukan ikhtiar kita. Itu maksudnya. Nah, salat ikhtiar itu, istikharah itu. Kita kadang-kadang kan lupa, ya kan, merasa perjuangan kita begini begitu sehingga hasilnya lumayan. Lalu berpikir dia otak kita tuh, aku ini kan memang berjuang, ya kan? Nah itu seperti itu kita. Tapi kalau kita salat istikharah kita
Kalau terjadi, berarti yang terjadi ini pilihan Allah, bukan pilihan kita. Jadi istikharah itu bukan mencari pekerjaan aja lah. Setiap makanya setiap hari dikerjakan. Yang Rasulullah kada pernah meninggal. Bahkan Rasulullah mengajarkan salat ikhtiar ini seperti Rasulullah mengerjakan ayat-ayat Quran kepada sahabat. Luar biasa. Jadi rezeki itu bukan hanya harta, kesehatan, ya, ilmu, paham belajar, semua apa yang kita dapat yang dulunya belum dapat, berarti itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka mengikut akan keduanya itu oleh orang yang gagah, yang kemudian artinya orang-orang gagah kan, bukan kayak Raja Romawi, raja-raja. Dan inilah perhiasan dunia yang dicela oleh syara. Kenapa jadi dicela? Karena permataan dunia itu didapatnya untuk kebanggaan, untuk kepuasan nafsu. Jadi salah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa kana fis salafi man yabni darahu miraran fi muddati umrihi lida'fi binaihi wa kisari amrihi wa zuhdihi fi ahkamid bunyan. Artinya dan adalah orang yang saleh yang dahulu-dahulu itu memperbuat akan rumahnya beberapa kali di dalam masa umurnya itu. Karena sangat dhaif perbuatan rumahnya itu dan sangat sedikit cita-cita kehidupannya di dalam dunia ini dan sangat juhudnya di dalam menguatkan perbuatan rumahnya itu. Nah, ini orang-orang ada juga yang mengikut seperti inilah, mengikut sunnahnya Rasulullah. Wa kana minhum man ija hajja aw gaza naza'a baitahu aw habahu aw wahabahu li jiranihi fa ija raja'a a'adahu wa kanat buyutuhum minal hashish wal julud wa hiya adatul arab al-an biladil Yaman. Nah, dari di Yaman tuh ada daerah-daerah yang masih kayak inilah. Di Yaman ini masih ada yang daerah-daerah dusunnya mempraktikkan rumah seperti ini. Artinya dan adalah setengah daripada orang saleh yang dahulu itu seorang apabila pergi haji atau perang sabil berperang, maka meninggalkan atau mencabut ia akan rumahnya atau memberi akan dia rumah itu bagi orang yang di kampung. Rumah itu diberiakannya. Nah, itu orang dahulu, orang saleh dahulu. Maka apabila kembali ya ke negeri dari pulang haji tadi atau pulang dari berperang, maka mengembalikan atau memasang semula ia akan rumahnya itu. Tadi kan dicabut kalau dibabak bahasa kita, anak tulak itu dibabak tuh. Babak. Berarti rumahnya itu sangat sederhana. Maka apabila kembali ya ke negeri, maka mengembalikan atau memasang semula rumahnya itu, akan rumahnya itu. Dan adalah setengah rumah mereka itu daripada rumput dan kulit kambing. Dan adalah yang demikian itu adat rumah orang Arab sekarang ini di negeri Yaman. Ini orangnya sugih nih. Kau berangkat haji. Tapi karena tadi kan sifat juhudnya itu sudah menyatu. Kau berangkat haji kan? Wa kana irtifa'u bina'i syaqfi kamatan wa bastatan. Artinya dan adalah tinggi rumah orang yang dahulu-dahulu itu
Seperdirinya kah? Apa tuh tulisan? Yalah. Seperdirinya dan sepanjang tangan. Dan kata Hasanul Basri ta'ala, kuntu idza dakhaltu buyuta Rasulillah SAW darabtu biyadi ila saqfi. Artinya adalah aku jar beliau apabila masuk ke rumah Rasulullah SAW maka dapat aku jabat atau sentuh dengan tanganku kepada atap rumahnya Rasulullah. Berarti sepanjang kawan kan aja lah rumah sidin tak orang bahari. Nya bahari itu pada ada perlombaan nafsu bang lah, ya kada. Ya, Nabi aja ada, Nabi bang diikuti. Ada wah ini kan perlombaan nafsu, membangun begitu begini macam-macam. Dan kata Umar ibnu Dinar rahimahullah, ija'alal abdu al-bunyana fawqa sittati ajra'i nadahul malakun ila aina ma ya absak al-fasikin. Artinya apabila meninggikan oleh seseorang hamba Allah akan bunyan rumahnya di atas daripada 6 hasta, niscaya menyeru akan dia oleh malaikat, kemana engkau naik hai orang yang terlebih fasik segala orang yang fasik. Selama kita membangun rumah, ya, kada ada tujuan untuk show penampilan kebanggaan, itu kan masalah. Ya kita ini kadang-kadang hati ini kada tahan lah, karena nafsu kita itu lebih kuat. Kalau kita semata-mata hanya mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya dan supaya nyaman beribadah di dalam rumah, supaya tujuan menolong keluarga, itu kan ada masalah. Makin luas rumah makin nyaman menolong keluarga. Ada rumah aulia kayak rumah menteri. Ini ada di sini kena. Luar biasa mewahnya rumah. Karena mereka sudah latihannya hati ini kada ada lagi dunia ini kada ada manusia tuh. Tujuan rumah tuh kada ada manusia, semata-mata mensyukuri nikmat Allah. Nah, siapa aja yang datang, nah, diterima. Adapun perkakas yang di dalam rumah orang yang zahid itu maka yaitu 3 derajat. Derajat yang pertama yang tinggi yaitu seperti kelakuan Nabi Isa alaihissalam, karena tiada ada padanya itu melainkan 1 sisir rambut dan 1 kendi. Itu Nabi Isa. Maka melihat ia akan seorang menyisir, ia akan janggutnya dengan tangannya, maka memberi ia Isa sisir itu kepada orang itu. Pada sabutingannya Nabi Isa melihat orang manu janggutnya nah dengan tangan diberiakannya. Nah, luar biasa. Artinya tuh jiwa menolong tuh kuat. Dan melihat pula ia orang lain yang minum air dengan telapak tangannya pada tepi sungai, maka memberikan ia akan kandi itu kepada orang itu. Habisnya beriakan. Itu derajat yang pertama. Sampai kapan? Belum. Derajat yang kedua, yang pertengahan, bahwa adalah menaruh akan perkakas rumahnya itu dengan sekira-kira hajatnya jua. Tetapi hendaklah ia memakai akan alat yang satu itu di dalam beberapa hajatnya itu. Seperti ada ia mempunyai 1 kedah. Kedah atau mangkuk. Mangkuk kayu, maka memadalah dengan dia mangkuk itu makan di dalamnya dan menaruh barang apa yang di dalamnya. Artinya kau berapa macam dibuat mangkuknya banal. Kedah itu asalnya bahasa Arab kan panci lah. Panci yang menjarang banyu memasak lah, itu kedah. Derajat yang ketiga yang terkebawah yaitu adalah padanya
di dalam tiap-tiap satu hajatnya itu satu perkakas. Dan lagi adalah di dalam tiap perkakas itu disimpankannya atas sekurang-kurang jenis yang memadai bagi hajatnya itu. Seperti memadai akan dia itu pinggan kayu atau pinggan tanah dan barang sebagainya. Maka jikalau ia menuntut perkakas yang terlebih baik daripada jenis sekurang-kurangnya itu, maka yaitu keluar ia daripada derajat orang yang jahid itu, dan masuk ia kepada derajat orang yang kasih akan dunia, yang dicela akan dia oleh syara. Nah ini karena dalam rangka latihan lah. Jadi orang dalam latihan memang menjaga sekalinya jangan sampai melewati daripada hajat untuk mencapai sifat juhudnya itu. Tapi kalau sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali, mata wal yanzur ila sirati Rasulullah SAW wa sirati sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu anha kana dija'u Rasulullah SAW allazi yanamu alaihi wisadatun min udmin hasuha lipun. Nih, Aisyah istrinya menceritakan tempat tidur Rasulullah. Dan hendaklah engkau tilik kepada kelakuan Rasulullah SAW dan kelakuan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka sesungguhnya telah berkata istri beliau Aisyah adalah tempat berbaringnya Rasulullah SAW itu, ia tidur atasnya itu yaitu bantal daripada kulit yang merah yang telah disamaknya, ya. Di dalamnya itu lip, yaitu apa tuh? Ijo apa? Atau serabut. Nah, itu serabut. Nah, dari serabut yang diambil daripada pohon kurma atau lainnya. Pohon kurma itu ada kalau serabut-serabutnya. Itu dikembulakan, diulah bantal. Ajan kah? Sampai sini dulu. Jadi mereka-mereka ini karena kan menilik akhlaknya Rasulullah SAW. Mun kita alhamdulillah sekarang mah alga ya kada nyaman benar gurin. Ada masalah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang untuk meraih sifat zuhud memang harus mengurangi cinta hati kita kepada dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita barataan berkat membaca mereka-mereka yang sudah menjalani, sehingga kita berniat juga untuk mengikuti mereka. Mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah. Yang penting hati kita kawa membatasi cinta kepada dunia secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal qani'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zahidin, min ibadikal taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikal الذاكرين من عبادك المقربين من عبادك الصالحين من عبادك المتقين بحق هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا إله إلا الله. رب اجعلنا مقيم الصلاة لا حول ولا قوة إلا